Jadi harus difikirkan dulu, didiskusikan dulu gitu ya. Apa untung ruginya ketika harus secara bertahap memberikan empati solusi kepada penduduk di Gaza. Dalam Terbukti negeri. beberapa Oh, kali oke. kebijakan itu dibatalkan apapun yang menimbulkan resistensi, demonstrasi, dan tentu Mhm. gitu ya keresahan secara kolektif yang dirasakan masyarakat itu Pak Prabowo tidak menghendaki biasanya. Indonesia Mhm. take an important role gitu ya di Middle East kan, di Timur Mhm. Tengah dengan cara-cara pendekatan kemanusiaan yang menunjukkan simpati dan empati yang tinggi, dan menurut saya masih yakin Pak Prabowo itu tuh sangat cinta NKRI dan tidak akan pernah sanggup menjadi antek gitu ya. Mhm. Anteknya siapapun baik perorangan Mhm. maupun negara lain. Seandainya gitu ya masalah penduduk menjadi masalah yang krusial dan mereka harus hengkang dari sana, itu kan bukan masalah Indonesia, itu menjadi Mhm. masalahnya PBB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Saya akan kembali melanjutkan ini sesi ketiga. Kalau kita masih bicara tentang apa peluang kerjasama seluruh partai yang ada di parlemen di dalam koalisi, ya kan, menyusul adanya pertemuan mendadak atau pertemuan tengah malam Presiden Prabowo dengan Ketum PDIP Ibu Mega. Nah, eh, di 2 episode sebelumnya saya sudah bicara dengan 2 tokoh juga. Nah, hari ini saya juga akan membahas atau mencari tahu perspektif yang lain dari peneliti utama BRIN, yaitu Ibu Profesor Dr. Siti Zuro atau yang akrab dipanggil dengan Mbak Wiwi. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Iya. Yudi? Kabar baik Mas Wiwi. Aduh sayang sekali, harusnya kita langsung di studio ya. Iya, mohon maaf ini. Tapi minal izin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir batin Mbak Wiwi. Iya, sama-sama. Ya, Mbak Wiwi, sebelum saya mendiskusikan tentang bagaimana peluang dan masalah yang muncul ketika nanti memang PDIP bergabung ke dalam koalisi Merah Putih, ada satu hal dulu yang ingin saya minta pandangan juga ke Mbak Wiwi tentang tiba-tiba kan saat ini kan Presiden Prabowo kan lagi ada kunjungan ke Timur Tengah, ke sejumlah negara Iya, Timur iya. Tengah. Dan hari ini setelah dari Abu Dhabi, Presiden sudah berada di Turki. Nah, Iya. yang menarik itu adalah dan juga menimbulkan resistensi di dalam negeri adalah keinginan Presiden Prabowo ya ingin membawa terlebih dahulu 1.000 pengungsi di Gaza ya untuk yang lagi sakit ya kan untuk dibawa dulu ke Indonesia disembuhkan baru kemudian dikembalikan ke Gaza. Nah, itu bukannya menambah masalah di dalam negeri ya kan, dan itu juga Iya. bukan persoalan mudah itu untuk membawa 1.000 orang itu begitu loh, bahwa pemerintah Indonesia satupun presidennya telah memberikan komitmennya untuk perjuangan Palestina itu tidak bergeser, termasuk juga kepada Presiden Prabowo ditunjukkan hal itu. Nah, dengan langkah yang anggaplah langkah terobosan, saya nggak ngerti apakah itu terobosan atau langkah masalah ya, atau langkah yang kontroversi. Iya. Apakah dengan sikap Presiden itu ya ingin membawa pengungsi lebih kurang untuk apa trip pertama 1.000 pengungsi dulu kan begitu. Berarti ada trip berikutnya dan ada trip berikutnya. Nah, Iya. sementara kebijakan dari Israel dan Amerika ini memang ingin membersihkan Gaza itu dari etnis Palestina. Nah, seolah-olah ada juga tanggapan dari kawan-kawan di dalam negeri, tokoh-tokoh Islam juga, ya kan? Ini presiden atau pemerintah Indonesia sedang mendukung Israel dan Amerika atau bagaimana? Di samping dampak atau implikasi kedatangan pengungsi itu sendiri. Nah, saya ingin komentar Mbak Wiwi dulu atas kebijakan pemerintah ini atau rencana kebijakan pemerintah ini. Iya, ini secara dini sudah ada respon ya yang Ya. cukup luas dari tokoh-tokoh, dari civil society gitu ya, dari akademisi juga tentang ini. Dan tentu kita punya pemimpin baru, Presiden RI Pak Prabowo ini memang adalah sosok yang sangat baik hati.
Ya. Jadi kita harus akui itu, baik hati, atensi, ya, lalu juga empati, simpati, empati, gitu ya. Dan tentu rasa ingin membantu Palestina itu dari Indonesia tidak perlu diragukan lagi, siapapun pemerintahannya. Mm. Jadi sejak dulu Indonesia sangat pro pada Palestina, apalagi dengan perang Gaza yang kayaknya never ending seperti ini. Tentu atensinya iya. Tapi apakah membuat kebijakan dengan mengundang 1.000 gitu ya penduduk Indonesia Mm. dan sebagainya itu akan menjadi satu solusi gitu ya, kebijakan ini kebijakan Mm. publik ya, kebijakan itu adalah apa sebetulnya keputusan politik, apakah ini Ya. benar kan gitu. Kalau menurut saya ini akan menimbulkan kontroversi, menimbulkan polemik dan Mm. perdebatan yang luar biasa dikala domestik kita ini sebetulnya dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Mm. Jadi kalau kondisi domestik Indonesia baik-baik saja, kemiskinan terbenahi, lalu juga stunting teratasi gitu kan. Mm. Ini saja semuanya membangun dari desa, koperasi desa. Itu artinya ada masalah yang sangat serius di Indonesia. Iya. Nah, jadi jangan ditambah lagi. Jangan Yang ditambah lagi. lalu saja, Iya. iya, yang lalu saja kita dengan cara memberikan keleluasaan peluang besar Mm. pada penduduk mainland Cina gitu untuk Mm. hadir di Indonesia karena ada mungkin kerjasama bisnis, kerjasama untuk membangun proyek besar di Indonesia Timur, lalu mensyaratkan warga negara mainland Cina harus menjadi SDM-nya atau pekerjanya, itu pun menimbulkan reaksi yang luar biasa dan demo-demo yang luar biasa Mm. sampai pemerintah pusat juga turun tangan Betul. waktu itu untuk Indonesia Timur. Itu pun sampai saat ini masalah penduduk Cina yang masuk tengah malam hampir rutin gitu ya Mm. menuju Indonesia Timur itu pun belum terselesaikan. Yang dianggap ini juga akan mengancam tenaga domestik Indonesia. Mm. Sementara kita mengekspor tenaga-tenaga juga ke Timur Tengah kan gitu. Lah, Ya, ya. jadi ironi seperti itu jangan ditambah-tambah lagi menurut saya. Mm. Jangan ditambah pasrah Nah, lagi. Ironi itu yang akan menimbulkan nanti pemerintah lelah karena harus menghadapi kritisisi yang nggak ada henti kan gitu. Jadi harus difikirkan dulu, didiskusikan dulu gitu ya. Apa mm. untung ruginya ketika harus secara bertahap memberikan empati solusi kepada penduduk di Gaza. Karena menurut Mm. saya apa yang terjadi di Gaza saat ini itu sampai saat ini bukan saat ini, sampai Mm. saat ini dan tidak tertutup kemungkinan masih berkepanjangan karena Betul. keengganan dari pihak Israel dan pendukung utamanya Amerika yang posisinya Mm. sangat seperti itu, sementara di Mm. negara-negara Arab Timur Tengah itu juga belum solid gitu ya dalam memberikan dukungan kepada Palestina dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya Mm. diselesaikan dulu secara bertahap. Jangan lompat gitu untuk Mm. lalu meskipun itu sangat positif ya, sangat bagus, kita menunjukkan Mm. atensi kita, lalu simpati kita, empati kita, dan lalu memberikan solusi dibawa ke sini ke Indonesia. Itu menurut saya belum tentu menjadi satu solusi yang dianggap gitu ya oke gitu ya, the best gitu. Karena apa? Betul. Karena tentu tidak mensyaratkan gitu ya, penduduk Indonesia juga mengiyakan. Jangan sampai Mm. menimbulkan apa keresahan di masyarakat Indonesia sendiri dengan keputusan yang akan diambil oleh Pak Prabowo. Jadi menurut saya Pak Prabowo itu orangnya bijak. Mm. Begitu nanti ke Indonesia ternyata ada resistensi dari masyarakat luas Indonesia, pasti akan ditinjau ulang. Gitu ya. Pas Mbak Wi Beliau menduga akan begitu sosoknya ya. sangat begitu ya. Mbak Wi menduga akan begitu ya. Iya. Ketika banyak Dan resistensi di dalam terbukti negeri. beberapa Oh, kali oke. kebijakan itu dibatalkan apapun yang menimbulkan resistensi, demonstrasi dan tentu Mm. gitu ya keresahan secara kolektif yang dirasakan masyarakat itu Pak Prabowo tidak menghendaki biasanya.
Nah, ini sebenarnya kan layak kita sebut ini semacam diplomasi kemanusiaan ya, Mbak Wiwi, yang dilakukan Iya. oleh atau yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. Hmm. Ada unsur politisnya nggak sih, Mbak Wiwi, kalau 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 kita bisa membaca dari sisi itu? Yang dominan mengedepan itu memang dimensi kemanusiaan ya. Dimensi kemanusiaan, dimensi simpati, empati itu adalah dalam sekali bahwa kita kalau apa ya mampu menganalogikan diri kita kalau kita penduduk Gaza betapa sengsaranya, nestapanya kan gitu. Tapi tentu ada dimensi yang tentu ada nuansa politik gitu ya bahwa Indonesia juga memerlukan gitu ya pengakuan peran pentingnya tidak hanya di ASEAN, tidak hanya di Asia Pasifik, juga di benua lainnya kan gitu, benua Betul. Afrika kayak gitu. Timur Tengah ini kan benua Afrika. Di situ sebetulnya memang Indonesia sejak dulu memiliki satu reputasi pengakuan yang bagus meskipun Ya. merdeka gitu ya. Nah tentu ini ingin diulang oleh Indonesia harus hadir di ASEAN, di Asia Pasifik dan global kan gitu. Dan itu bagus gitu. Hanya time-nya apa ya, waktunya gitu ya. Kurang pas ya. Kurang tepat. Dikala Indonesia baru selesai menghadapi COVID. Betul. Perekonomian belum seluruhnya gitu. Ibarat Jawa itu orang Jawa mengatakan belum jejek kan gitu dia. Belum firm, belum mantap gitu. Nah, tentu dihantam lagi dengan masalah politik internasional yang saat ini ada perang dagang yang luar Luar biasa biasa, yang ya. yang dikomandoi oleh Amerika Serikat dan kita Hmm, harus pasang kuda-kuda. Dalam betul. keadaan pasang kuda-kuda jangan ditambah dulu permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kita gagal fokus nanti kan itu. Gagal fokus. Nah, mungkin maksud Presiden Prabowo ingin menyindir ya negara-negara di sekitar Palestina, ya Ya, kan, Arab Saudi, Yaman, Yordania dan seterusnya. Kami aja yang jauh, ya kan. ya, Mungkin ini maksud Presiden Prabowo, ya, ya kan, ya, ingin segera men-take over dulu persoalannya, yang luka-luka, yang sakit kami bawa dulu. Kok kalian yang tetangga dengan Gaza justru hanya berpangku tangan, kan begitu? Apa ya. ada unsur itu yang Mbak Wi lihat dari langkah Presiden Iya, Prabowo? itu unsur yang ikutan dari tadi itu Sedang ikutan. pegang peran penting. Jadi Indonesia Mhm, take an important role gitu ya di Middle East kan mhm, gitu, di Timur mhm, Tengah dengan cara-cara pendekatan kemanusiaan yang menunjukkan simpati dan empati yang tinggi gitu mhm, ya. Lalu tentu ini juga menunjukkan semacam tadi itu role model, mhm, teladan. Dan Indonesia memang syarat dengan teladan kan gitu ya. Memberikan mhm, teladan, role model gitu. Contoh konkret gitu, tidak omon-omon, tapi konkret mhm, saya mhm, mau gitu ya membantu. Jadi itu respon langsung gitu spontan mhm, dari Pak Prabowo melihat betapa nestapanya gitu masyarakat di Gaza, penduduk di mhm, Gaza. Itu sebetulnya saya bisa apa ya memperkirakan seperti itu karena memang Pak Prabowo bukan orang yang tidak spontan, lebih mhm, spontan mhm. gitu ya. Lebih rasional, kasihan ini kan gitu. Meskipun untuk itu nanti bisa victimize gitu ya, Betul. mengorbankan kepentingan Dalam negeri nasional kita, sendiri, betul. kita yang Betul. sedang harus diutamakan gitu. Mhm, Seperti mhm. kalau di Trump itu kan Amerika first gitu kan. Betul, Amerika Amerika First. first. Nah, Ini ini saatnya Indonesia first Presiden juga Prabowo gitu. harus Indonesia First dulu ya. Ya, betul itu, ya. Nah, memang kalau dilihat, kalau kita imajinasikan pada saat itu dilakukan, Mbak Wiwi, Hmm. evakuasi 1.000 orang lewat kapal barangkali, itu kan secara show televisi kan luar biasa kan begitu ya. Iya, Apalagi CNN, BBC, Al Jazeera misalnya ya kan, membuat siaran langsung bagaimana apa iya, kepedulian pemerintah Republik Indonesia ya kan, men-take iya. over pengungsi yang sakit ya kan, di tengah tetangga-tetangga yang lebih mampu dari Indonesia cuma berpangku tangan. Iya. Secara show mungkin itu menarik ya Mbak Wiwi ya, seolah-olah Indonesia memang ingin mengambil peran yang lebih Penting. utama Iya, dan per- dan apa yang eksklusif ya dibanding iya, Arab Saudi apalagi ya kan. iya. Mungkin itu yang dibayangkan Presiden Prabowo. Iya, jadi peran signifikan itu yang ingin dihadirkan oleh Pak Prabowo, meskipun pasti akan ada dampak ikutannya
media coverage ya, international media coverage-nya yang luar biasa dan sebagainya, tapi akan kurang elok ketika orang dibawa ke sini berbondong-bondong 1.000 katakan, ternyata domestik tidak welcome kan gitu. Maka harus diselesaikan dulu di domestik ini. Bagaimana masyarakat luas kita welcome tidak gitu kan? Mengapa welcome atau mengapa tidak welcome kan itu. Betul, Nah, betul. kalau itu sudah firm betul di internal Indonesia baru bisa. Jangan sampai itu putuskan sepihak lalu terjadi katakan disepakati dan dibawa ke sini sepanjang jalan lalu ada demo-demo atau ada Betul. komentar-komentar yang luar biasa, maka jurnalis internasional yang ada di Indonesia akan menyuarakan itu. Menurut saya bukan kok positif, malah itu silang sengkarut namanya. Artinya Tidak itu bagus juga. menjadi Jadi menurut saya tahapan-tahapan itu diikuti, kita pada prinsipnya oke, selama kita juga bisa mengelola yang menjadi prioritas domestik kita dulu kan gitu. ya, Supaya tidak ada tadi itu yang tidak prioritas diprioritaskan hanya karena spontanitas kan gitu. Tapi lalu yang sudah dijanjikan dalam Astacita nggak terjadi gitu. Ini makan betul, gratis betul. saja kayaknya kan jeda dulu kan itu. Jeda Maka dulu, iya. lah ya, maka itu akan ditanyakan juga. Lah, disusul ada diinterupsi istilahnya, bukan disusul, diinterupsi oleh masalah internasional yang harus ditangani oleh Indonesia. Jadi menurut saya intinya bagus, prinsipnya bagus, hanya saja perlu ada pembicaraan gitu ya, secara antar kelembagaan dengan DPR gitu sebagai wakil rakyat, dengan tentu civil society, dengan publik luas gitu ya. Karena presiden dipilih secara langsung oleh rakyat gitu kan, maka juga harus ada pertanggungjawaban ke rakyat dan bagaimana membuat rakyat well informed dan sekarang sudah mendengar masalahnya, lalu bagaimana ini solusinya kan? Jadi Kan, jangan sampai sudah diputuskan dan menjadi kebijakan yang utuh dari presiden nanti pasti akan menimbulkan kegaduhan di kegaduhan ya. Kan Indonesia. Ya. bertambah gaduh nanti ketika kapalnya sudah jalan, tapi ketika sudah sampai di demo oleh ribuan orang, kami tidak mau menerima. Itu kan Iya. juga jadi tontonan internasional Ada juga. Itu media juga kan coverage jadi yang gitu loh. negatif. Iya, Betul. jadi negatif. Artinya kebijakan presidennya kok rakyatnya nggak setuju gitu loh, ya kan? Iya, iya, Nah, betul. Mbak Wiwi, Nah, kalau dari sisi kepentingan Israel dan Amerika, apakah kira-kira karena itu nggak mungkin ya? Itu nggak mungkin karena alasan itu presiden kita ingin membawa 1.000 itu, seolah-olah ingin membantu percepatan pembersihan Gaza dari penduduk Palestina. Nggak ya terkait di di situ kira-kira motivasinya presiden kita ya? presiden ya. Kalau saya mencoba ya tidak melakukan political engineering, tapi melihat sosok ya dan karakter dan mindset ya. Mungkin cara pandang Pak Prabowo ini kan tentara gitu Iya. ya. Dan selalu mengatakan secara eksplisit gitu di depan publik ya, baik sebelum menjadi presiden maupun setelah dilantik itu bahwa kecintaan kepada NKRI itu tidak tidak perlu diragukan kan gitu. Maka bahkan semua menterinya harus bekerja karena loyalitas tunggalnya pada NKRI, bukan pada presiden kan itu. Jadi menurut saya mungkin bukan lalu dia mendadak, mohon maaf, quote-unquote anteknya gitu ya. Amerika atau Israel Israel ya, kayaknya jauh dari itu deh jauh gitu dari ya. itu ya. Kita boleh saja politik itu selalu ada sisi-sisi hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin gitu. Tapi rasional tidak gitu ya. Kalau menurut saya tidak rasional gitu ya. Mendadak kayak saya gitu, intelektual yang sangat memuliakan kejujuran gitu ya, kelurusan dan sebagainya, mendadak bayaran. Rasanya dari mana ceritanya? Hanya menuduh-nuduh kan. Kita nggak boleh menuduh dan menurut saya masih yakin Pak Prabowo itu tuh sangat cinta NKRI dan tidak akan pernah sanggup menjadi antek gitu ya. Anteknya siapapun baik perorangan maupun negara lain.
Iya. Ya kita Nah, harapkan seperti itu gitu. Dengan ya. melihat apa yang dibicarakan siap mati untuk NKRI kan gitu ya. Mhm. Tidak mungkin kan lalu dia menjual murah meriah gitu. Mhm. Hanya membantu Gaza seperti itu yang akhirnya Gaza dikosongkan. Itu memang politik internasional lagi sadis saat ini menurut saya. Betul, betul. Sadis banget kita sampai Ya, tidak seolah itu mampu. pembersihan etnis ya, Mbak Wiwi Iya, ya. kita bukan masalah agama lagi nih, masalah Mhm. kemanusiaan yang sangat keji gitu ya, Betul, betul. genocide gitu ya, yang menurut saya semakin kita menyaksikan, melihat, menonton, gitu, mendengarkan, Mhm. sakit banget ulu hati kita rasanya itu Iya, iya, sakit iya. banget. Maka ini juga ternyata Indonesia sudah berjibaku mengikhtiarkan apapun, juga baik internasional maupun langsung membantu, kayaknya ya sia-sia gitu. Mhm. Karena nggak kayak deadlock gitu, kayak nggak ada way out gitu. Lah ini ya mestinya yang digempur itu yang mendesain untuk tidak ada way out tadi Mhm. gitu. Kalau hanya membantu itu ya kayak apa ya, semacam membangun ini rumah pasir kan gitu. Kita ini tapi hilang ya percuma. Jadi yang itunya saja yang memang mendesain menghancurkan Palestina dan Gaza tadi itu yang harus diajak ngomong secara serius atas nama tentu negara-negara tadi itu. Ya kita menyaksikan PBB memang kurang berini ya, kurang bertaji, kurang Betul. gigi kan gitu. Dan ungkapan bahkan seruan dari masyarakat Amerika pun, warga negara sana pun, Mhm. Eropa pun tidak didengar, gitu. Tidak didengar. Apalagi Indonesia kan. Betul. Sepertinya memang sejak puluhan tahun kalau sudah atas nama kepentingan Israel, Iya, pemerintah Amerika yang berkuasa itu selalu welcome, ya kan, iya, apapun itu. Nah, Mbak Wiwi memang di dalam negeri salah satunya juga yang ya namanya orang bergumam ya, Mbak Wiwi. iya, Ini Pak Prabowo ini memang karakternya spontan. Beliau ini orang baik karena sudah selesai dengan dirinya. Bahkan sejak dia lahir itu Pak Prabowo ini sudah selesai dengan dirinya kan begitu ya seolah-olah. Nah, ini mungkin karena saking spontannya Pak Prabowo itu mungkin karena terlalu mendengar orang di sekelilingnya atau oleh para pembisiknya sehingga iya, kemudian oh iya itu benar ya, tapi kan harusnya kan kebijakan luar negeri seperti itu setidaknya kan dikonsultasikan dulu dengan DPR, setidaknya dengan Komisi betul. Satu. Nah, ini mungkin beliau yang lupa barangkali Mbak Wiwi, Iya, ya kan? iya, maka ini peran dari sekitar yang elit ya, yang dekat Mm-mm. langsung gitu ya. 24 jam lah dekat dengan Betul. Pak Prabowo itu yang harus memiliki tanggung jawab penuh gitu ya, utuh gitu. Kalau sampai salah langkah, gitu ya, salah ucap, salah langkah, salah tindakan, menurut saya ya yang patut juga disalahkan ya yang 24 jam dekat Betul, tadi betul. itu. Mm. Karena sebagai RI 1 beliau ini kan representasi. Karena Betul. representasi beliau itu dipasok, ditopang informasi dan segalanya itu dari sekitar ini kan gitu. Mm. Nah, ini dari kelembagaan, lalu orang yang dekat 24 jam tadi itu, ya kita tidak tahu apakah dalam hal ini advisernya itu memang betul-betul kawakan gitu ya, Mm. suhunya dalam hal-hal yang ngurus internasional seperti ini gitu, dan juga urusan domestik yang memang harus diurus suhunya sehingga Mm. memberikan materi, masukan, substansi tadi itu kepada RI 1 pada Pak Prabowo itu akurat, gitu. Betul. Tepat, akurat, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Iya, Jangan memang. sampai tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini negara dalam keadaan of becoming, proses of becoming, membangun kembali gitu ya, Mm. melakukan recovery gitu ya, baik secara ekonomi, secara hukum, secara politik gitu, demokrasi kita gitu, dan PR-PR pekerjaan rumah yang menumpuk undun gitu ya, Mm. kaitan dengan masalah pangan, kemiskinan gitu. Nah, ini yang juga harus disadari oleh para advisor tadi itu yang betul-betul dekat dan dipercaya oleh Pak Prabowo. Iya. Dan mungkin ini bisa jadi sebagai salah satu pembelajaran juga buat presiden bahwa memang kebijakan-kebijakan yang me- di lu- yang membawa efek
ke dunia internasional dan juga bereplikasi ke dalam negeri, memang Pak Prabowo harus sangat berhati-hati, ya Ya, kan? Nggak betul. serta-merta mendengarkan apapun orang-orang yang ada 24 jam bersama beliau, Iya, kan begitu Mbak Wiwi. iya, Nah, betul. memang harus banyak beliau, apalagi yang menyangkut kebijakan yang ada aturan-aturannya, harus juga segera meminta second opinion ke pihak-pihak yang dianggap mengetahui prosedur dan Ya. seterusnya. Kalau tindakan spontan seperti ini menjadi kebiasaan presiden, ini kita juga agak was-was juga Mbak Wiwi, ya Iya, kan? iya, iya. Dalam banyak hal memang terkesan spontan. Mm-mm. Termasuk kemarin yang bertemu gitu kan, semua Mm-mm. mengharapkan bertemu memang iya gitu. Tapi mendadak, oh kok malam, oh di mana, kok ada mau kan gitu. Jadi, tapi dari cara silaturahmi gitu kan kemarin tuh ya itu khas Pak Prabowo banget gitu. Jadi Mm-mm. dia mau ngalah gitu, mau memuliakan yang lain dan sebagainya. Mm-mm. Tentu itu adalah perilaku yang sangat terpuji ya, sangat terpuji. Tapi ketika menjadi RI 1, terpujinya itu harus dengan pertimbangan tidak mengorbankan kepentingan NKRI kan gitu. Betul, betul, Dan betul. harus tetap menjaga bagaimana agar kepentingan tujuan nasional kita gitu, terutama janji-janji dalam cita itu betul-betul terpenuhi. Nah, kemarin beliau sendiri menilai 6 gitu kan. Betul. Kinerjanya dalam menuju 6 bulan ini 6 gitu. Skor 6 dari 10 itu kan ya C kan gitu ya. Nilainya C bukan B kan gitu. B itu 7 kan gitu. Maka Kita asal asal lulus ya Mbak Wiwi ya. iya, artinya belum puas beliau Iya, gitu. iya. Nah, kalau belum puas, memang seyogianya, idealnya, domestik ya, urusan-urusan domestik masalah ini harus dituntaskan dulu, diselesaikan signifikan dulu, gitu. Jangan Oke. atensi keluar dulu yang mungkin menurut saya itu bisa dinego dulu, gitu ya. Bagaimana dengan tentu perhatian kolektif masyarakat saat ini terhadap pemerintah baru kan gitu. Ya, Mbak Wiwi, sebelum kita bergeser ke tema yang barusan Mbak Wiwi sounding itu, terakhir Mbak Wiwi tentang ini, kira-kira apa alternatif kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menunjukkan semacam bentuk kepedulian kepada Gaza ini, selain membawa 1.000 orang itu, kira-kira alternatif apa polisinya apa, saran dari Mbak Wiwi kepada Presiden? Iya, Indonesia sejak ada perang Gaza terakhir ini luar biasa ya atensi, empati, simpati dan bantuan-bantuannya itu Hmm. mengalir baik secara atas nama negara maupun atas nama komunitas-komunitas, Ya. ormas bahkan gitu ya. Itu berlapis-lapis lah dari Hmm. soal kesehatan, lalu pengiriman yang alat-alat medis, dokternya, juga bahan-bahan pokok gitu ya. Terus pakaian, selimut dan semuanya ya nyaris yang memang sejauh ini yang belum memang mendatangkan penduduk Gaza ke Indonesia, tapi yang Hmm. lain itu sudah semua. Hmm. Bahkan bagaimana apa ya urusan medis tadi itu lalu mengirimkan relawan-relawan gitu ya, yang terus-menerus dilakukan baik di eranya saat ini maupun sebelum-sebelumnya. Jadi menurut saya Hmm. ini yang sudah bagus lah. Ke depan memang seandainya gitu ya masalah penduduk menjadi masalah yang krusial dan mereka harus hengkang dari sana, itu kan bukan masalah Indonesia, itu menjadi Hmm. masalahnya PBB. Itu harus Indonesia harus bersama dengan negara-negara lain untuk melakukan ini. Coba harus ngomong ke level nasional, habis itu ke level ASEAN. Karena Ya. Indonesia ini punya peran penting ya, punya peran kepemimpinan yang penting untuk di Hmm. ASEAN. Itu satu contoh. Jadi maka pemimpin-pemimpin di ASEAN bisa diajak berbicara bersama, gitu ya. Hmm. Kemarin yang lalu itu Pak Prabowo langsung telepon Pak Anwar Ibrahim Betul. karena ada kebijakan Trump yang luar Hmm. biasa itu, gitu ya. Saya Soal langsung didatangin setelah itu ya. lah didatangi bahkan lah. Sama kalau ini kan
akan mengadop satu kebijakan yang tidak jamak gitu ya istilahnya ya, karena masalah manusia didatangkan gitu, nyawa orang kan gitu kan gitu. Jadi kalau menurut saya coba dibicarakan dulu di nasional domestik dulu, lalu kalau clear dibicarakan di ASEAN gitu. Bagaimana negara-negara ASEAN ini kan gitu. Jadi ada kebersamaan. Betul. Nah, Indonesia menghadirkan peran kepemimpinannya gitu ya. eh, Peran penting dari leadership-nya tadi itu di ASEAN gitu. Karena dulu Pak Harto juga diakui kepemimpinannya di ASEAN gitu. Ya. Ya, jadi ini juga harus dilibatkan ya. Nah, menurut saya bertahap-tahap seperti itu jauh lebih bagus daripada gerusa-gerusu gitu ya. Betul. Spontan itu 11-12 dengan gerusa-gerusu soalnya biasanya. Kadang-kadang positif, kadang-kadang waduh ini meleset kan gitu ya. Ya, Lah, jadi sifatnya makanya spekulatif ya, Mbak Wiwi. iya karena ini kebijakan berkaitan dengan nyawa manusia gitu. Maka ini perlu untuk dibicarakan secara seksama gitu, secara detail gitu. Nanti apa solusinya di Indonesia baru melangkah ke tahap berikutnya ASEAN gitu. Betul. Lalu ke Asia Pasifik gitu kan. Lalu membawanya ke internasional kan itu langsung menurut saya jauh lebih kuat daripada personal per negara gitu kan. Baik. Semoga Pak Prabowo mendengarkan apa perbincangan kita ini, Mbak Wiwi, dan rencana untuk membawa pengungsi itu beliau langsung revise lagi ya kan, mengganti dengan kebijakan yang lebih konkret di lapangan, termasuk juga membicarakannya dulu secara lebih terkonsep ya kan, secara lebih terorganisir dengan baik. Dan kita berharap memang publik di dalam negeri juga nggak kemudian tambah rame ya kan dengan kita angkat ini ya kan. Pak Prabowo mungkin bisa mendengarkan, oh iya ya ternyata saya belum bicara juga ke DPR kan gitu. Oke, kita akan tinjau ulang, itu ditangguhkan dan kita akan bantu dalam bentuk lain. Terima Ya, kasih Mbak Wiwi, makasih. dan kita bertemu Assalamualaikum warahmatullahi pada wabarakatuh. episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.